Pasca penyerahan diri lebih dari 200 tentara Ukraina di Mariupol, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia juga disebut telah berhasil mengepung wilayah Donbas. Pengepungan Donbas diyakini mengancam nyawa 16.000 tentara Ukraina yang berada di wilayah tersebut. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Fox News, kabar pengepungan Donbas disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk Vitali Kiselev. Kiselev yang merupakan pejabat kelompok separatis pro-Rusia menyebut bahwa 16.000 tentara Ukraina yang berada di dekat kota Severodonetsk dan Lysychansk telah terkepung. Sementara itu, sejumlah tentara Ukraina lainnya telah berhasil diamankan di dekat kota Rubizhnoye. Dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap para prajurit Ukraina yang ditangkap di Rubizhnoye, didapat sebuah dugaan bahwa ribuan tentara lain di Donbas akan dijadikan tumbal. Sebab menurut Kiselev, mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk mundur keluar dari Donbas. Di sisi lain, para perwira tinggi militer Ukraina justru sudah kabur duluan dari Donbas. Mereka mengatakan berulang kali bahwa mereka telah mengajukan banding atas perintah tersebut. Tetapi mereka dilarang meninggalkan jabatan mereka dan berdiri sampai mati. Para komandan berpangkat tinggi telah meninggalkan daerah itu sebulan yang lalu, ujar Kiselev. Selain dikabarkan telah berhasil mengepung Donbas, militer Rusia juga terus melakukan mobilisasi pasukan di Luhansk. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan rute distribusi pasokan militer Rusia di Ukraina Timur. Tujuannya tak lain adalah untuk merebut kendali penuh atas Donbas. Terkait tuduhan ini, pihak Angkatan Bersenjata Ukraina maupun Kementerian Pertahanan Ukraina sama sekali belum memberikan pernyataan resmi. Pasca penyerahan diri lebih dari 250 orang tentara Ukraina di Mariupol, ketakutan pun muncul. Para prajurit yang selama lebih dari sebulan bersembunyi di pabrik baja Azovstal ketakutan bakal dieksekusi mati oleh militer Rusia. Setelah terkepung oleh pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, ratusan tentara Ukraina dan anggota resimen Azov akhirnya menyerah. Penyerahan diri tak lepas dari kondisi para tentara Ukraina yang terluka parah. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari The Independent, militer Rusia menyebut ada 51 orang tentara Ukraina yang berada dalam kondisi luka parah. Para prajurit itu kemudian dibawa oleh sejumlah bus ke wilayah-wilayah yang sudah berada di bawah kendali militer Rusia. Tepatnya pada hari Rabu 18 Mei 2022, kekhawatiran bahwa prajurit Ukraina yang menjadi tahanan perang akan dieksekusi mati muncul. Meskipun di sisi lain Presiden Vladimir Putin menjamin bahwa para prajurit Ukraina akan diperlakukan sesuai dengan standar internasional. Kekhawatiran pemerintah Ukraina tergambar dari pernyataan Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk. Vereshchuk mengatakan pihaknya akan mengambil langkah untuk mengatur pertukaran tahanan yang terluka setelah kondisinya stabil. Akan tetapi Rusia diprediksi tak akan mau melakukan pertukaran tahanan. Kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa sebuah komite Rusia berencana untuk melakukan investigasi lebih dulu kepada para tentara Ukraina. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas apa yang disebut Moskow sebagai kejahatan rezim Ukraina. Rencana ini juga sama dengan apa yang diutarakan oleh anggota parlemen Rusia dari negara bagian Duma, Vyacheslav Volodin. Volodin dengan tegas menentang prosesi pertukaran tahanan. Tak hanya Volodin, anggota parlemen Rusia lainnya yang juga menjadi salah satu negosiator dalam pembicaraan dengan Ukraina, Leonid Slutsky, bahkan menyebut bahwa para tentara Ukraina itu harus dieksekusi. Mereka adalah binatang wujud manusia, ucap Slutsky. Direbutnya kendali atas Mariupol adalah kemenangan besar militer Rusia sejak digelarnya operasi militer khusus pada 24 Februari 2022 lalu. Dengan keberhasilan ini, Rusia meraih kendali penuh atas pantai Laut Azov.